Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ingin bertanya nih Pak Ustadz, di kalangan artis, di kalangan ibu muda banyak sekali kita mendengar ya keributan di dalam rumah tangga yang berujung bahkan sampai perceraian. Kalau menurut pandangan agama, bagaimana itu ulasannya Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Memang masalah pernikahan itu ya seperti yang kita lihat, kita dengar tidak hanya di kalangan artis, tapi kalau kita lihat data di pengadilan agama itu banyak sekali terjadi perceraian, terutama di kalangan pasangan-pasangan muda. Ya. Kalau dalam pandangan agama kita ya betulnya bahwa pernikahan itu adalah satu ibadah yang sangat besar sekali. Bahkan dikatakan ketika orang menikah itu maka setan itu dia merutuki, atau iblis setan dengan anak merutuki dirinya dengan menghambur-hamburkan tanah di atas kepalanya, ya waila ibna adam as-somam ini tulusai dini. Jadi ketika orang menikah itu 2/3 agama itu sudah tegak. Jadi pernikahan itu 2/3 dari agama itu sendiri. Maka tentu di sana setan itu nggak akan ridho ketika orang itu dalam pernikahan tidak akan senang dalam pernikahan itu lurus-lurus saja. Pasti akan selalu diganggu, digoda dari segala macam cara agar terjadi kerusakan dalam rumah tangganya. Itu pertama. Kenapa? Kemudian yang kedua, bahwa sebetulnya hal itu bisa diminimalisir. Ya, kalau dihilangkan sama sekali permasalahan dalam rumah tangga itu nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pasti selalu diminimalisir dengan bahwa kita harus mempunyai asas atau pondasi yang kuat dalam kita berumah tangga. Ibarat bangunan itu kalau pondasinya kuat, ya pasti dia juga akan kokoh. Ya, maka asas dalam pernikahan itu yang harus diluruskan. Asas yang benar seperti apa? Bahwa pernikahan itu diniati untuk menjaga agama tadi itu. Jadi untuk niat ibadah, mencari ridho Allah, menjaga agama kita. Itu pernikahan. Itu asas yang kuat. Ya. Kemudian yang seterusnya, bahwa ketika kita sudah mempunyai asas yang kuat bahwa kita menikah itu untuk ibadah, menjaga agama, saling surga mensurgakan, maka pastilah yang ketiga itu otomatis masing-masing dari pihak suami istri kan punya hak, punya kewajiban. Nah, punya hak dan punya kewajiban masing-masing. Haknya suami adalah kewajiban istri, haknya istri adalah kewajiban suami. Ketika asasnya kembali bahwa tujuannya adalah surga mensurgakan, ibadah, maka pastilah kita akan bicara menomorsatukan apa? Hak. Masa hak? Wajib. Ya nggak mungkin lah. Ya. Pasti masing-masing akan menomorsatukan kewajiban. Kewajiban saya sebagai suami terhadap istri saya apa? Nomor satu. Istri juga begitu. Kewajiban saya sebagai istri terhadap suami apa? Nomor satu, selalu didulukan. Nah, yang sering timbul masalah itu karena sekarang itu kebanyakan mereka nggak paham masalah itu. Asasnya lemah dalam rumah tangga itu bukan karena niat ibadah saling surga mensurgakan, sehingga selalu yang dituntut adalah hak. Hak itu selalu nomor satu. Mana hak saya sebagai suami? Mana hak saya sebagai istri? Hancur kalau sudah begitu. Ya. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya nomor satu adalah kewajiban saya. Kewajiban suami didahulukan, memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Ya. Nafkah lahir itu ya apa? Ya begitulah. Ya, nafkah lahir, ya. Tulus ya. Begitu ya, kurang lebih lah. Kemudian kewajiban istri apa? Taat dan takdim ya, kepada suami itu harus selalu nomor satu. Selanjutnya yang keempat ya, kalau kita sudah berhasil melaksanakan kewajiban itu selesai sudah sebetulnya. Adapun hak kita yang kewajiban pasangan kita itu terpenuhi atau tidak, itu dikembalikan bahwa manusia itu tidak ada yang
sempurna. Wa anta'fu aqrabu litaqwa, surat Al-Baqarah itu tentang pernikahan itu. Kamu maafkan kekurangan istrimu, kamu maafkan kekurangan suamimu, tidak bisa mendatangkan hakmu, tidak bisa melaksanakan kewajibannya, itu kamu maafkan. Itulah ketakwaan yang nyata. Ya. Kalau sudah sama-sama dasarnya gitu takwa, ya semua ada solusinya pasti. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sebesar apapun permasalahan, Allah pasti memberikan jalan keluar yang baik, yang bagus. Ya takillah. Takwa tadi itu. Takwa itu apa? Wa anta'fu aqrabu litaqwa. Wujud nyata ketakwaan memaafkan kekurangan orang lain, dalam hal ini pasangan hidup. Itu yang paling utama. Ya. Yang lain-lain itu ya bisa sambil dinikmati lah. Kalau kata orang itu, kalau ada permasalahan dalam rumah tanggamu, duduk bersama, selesaikan. Kalau duduk bersama nggak selesai, tidur bersama, pasti saya selesai. Yuk kita tidur bersama. Mungkin itu saja, singkat, nggak usah panjang-panjang. Ya, kalau itu sudah bisa dipraktekkan, dah luar biasa. Karena yang kelihatannya romantis di luar, seperti artis-artis itu ternyata juga rapuh ya. Ya rapuh karena asasnya yang pertama tadi. Sepertinya. Jadi tidak pengen surga mensurgakan, jadi selalu yang dituntut hak, itulah yang membuat rapuh rumah tangga.